Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan kultum ya, di mana suasananya dalam kondisi hujan. Semoga Allah berikan banyak rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman semua Huwah akan kultum terkait lebih ke ini kali ya, lebih ke makna rahmah sendiri gitu ya. Jadi ini baca dari buku terkait Allah mencintaimu tanpa tapi. Jadi kalau misalkan kita ini dulu ya, kalau mau nanya dulu, pernah nggak sih teman-teman semua di sini ngedengar kayak kata-kata di mana Nadia, aku akan mencintaimu apapun yang terjadi. Pernah dengar gak? Atau kalau misalkan kayak kita, mungkin sering ya kalau misalnya di FTV gitu, pasti kita pernah adalah kata-kata kayak gitu. Dan atau kalian di sini pernah nggak sih kayak ngungkapin kata-kata ini ke seseorang? Pernah? Ada yang pernah nggak? Ya tadi, aku akan mencintaimu apapun yang terjadi gitu. Pernah? Ke orang tua? Oke, ya. Nah, kalau mungkin di antara kita pernah atau mungkin teman kita pernah, mungkin kita bisa tanyakan gitu ya, bagaimana kalau misalkan orang tersebut suatu hari gitu ya bakal menyakiti kita, apakah kita akan tetap mencintainya? Gimana tuh? Nah, pertanyaan lainnya gitu ya, bagaimana kalau misalkan adanya orang itu malah mengancam nyawa kita? Apakah kita tetap mencintainya? Tidak yakin sih aku kalau misalkan tetap mencintainya ya. Gitu. Nah, kita tahu bahwa tidak semua orang gitu ya nyaman atas perlakuan yang nggak baik terhadap diri kita. Gitu. Apalagi yang malah menyakiti diri kita, baik itu secara fisik atau secara batin atau yang lainnya. Namun, kita bayangkan, misalkan dapat perlakuan kurang baik dari teman kita atau teman yang jauh gitu ya, kira-kira enak gak? Atau dicaci maki dari orang yang sekiranya hanya sekedar kenal, itu enak gak? Enggak kan ya? Apalagi kalau misalkan iya, apalagi yang ternyata lebih deket gitu ya, itu lebih menyakitkan rasanya ketika kita dihina sama orang yang ternyata itu bahkan termasuk keluarga kita gitu. Kita bahkan benar-benar kayak ya lebih menyakitkan dibandingkan disakiti sama orang yang jauh kita, bisa jadi terbilang jauh gitu ya. Mungkin dia bukan termasuk sahabat kita atau yang lainnya. Nah, di sini gitu ya, kita sadari gitu ya bahwa sulit banget buat nemuin orang-orang yang benar-benar mencintai kita walaupun udah disakiti. Nah, tapi sulit bukan berarti nggak ada. Ada. Siapa itu? Iya, sulit bukan berarti nggak ada. Jadi memang sulit menemukan orang-orang yang benar-benar mencintai kita, padahal dia udah disakiti. Tapi sulit bukan berarti nggak ada. Nah, siapa itu? Oke, kalau dari sisi manusia, iya benar. Ya, betul. Ibu kita ya. Gitu, bayangkan aja. Kalau misalkan kita ingat-ingat ketika kita dalam kandungan, apa sih yang kita lakuin terhadap ibu kita? Terus merepotin. Apalagi ngerepotin ini dalam hal apa tuh, Kak? Ya, badan ibu jadi kemana-mana bau beban berat.
Iya, terus kalau mungkin kita melihat proses orang tua kita mengandung adik kita gitu ya, di mana kita tahu bahwa kita itu di dalam perut itu nendang-nendang ibu kita, itu udah nyakitin belum sih? Nyakitin banget kan ya, gitu. Terus juga kita nggak kita membuat ibu kita tuh nggak nyaman buat tidur, terus juga sampai ketika detik-detik kita pengen dilahirkan, kita membuat apa coba? Membuat kaki ibu kita tuh bengkak gitu kan ya, karena menahan beban yang lumayan berat. Bayangin aja kalau misalkan kita dilahirkan 3 kilo, itu kan lumayan gitu kan ya, yang mana harus ke sana kemari gitu. Nah, namun apa yang ibu kita lakukan terhadap kita? Apakah ketika kita dilahirkan ibu kita marah-marah? Enggak ya, gitu. Justru ketika kita dilahirkan, justru ibu kita malah banyak mendoakan kita, mendoakan hal-hal baik kepada kita, dan justru malah dengannya gitu ya, padahal kita udah menyakiti ibu kita ketika di kandungan, tapi ibu kita malah mencintai kita lebih gitu ya, malah semakin mencintai kita. Nah, itu hanya terjadi sama ibu kita gitu. Memang nyata gitu ya, ternyata wanita itu Allah berikan gitu ya, Allah berikan di diri wanita itu sifat yang ada pada Allah, yaitu sifat rahim gitu ya, dan itu hanya ada di wanita gitu ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan bahasa Arab gitu ya, rahim atau rahmi dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan rahman dan ar-rahim, yaitu rahim yarhamu rahmah gitu ya. Kalau misal oh iya Kak, lagu siapa Kak? Nah, terus juga disebutkan dalam kitab Al-Mufradat fil Gharibil Quran, ya gitu ya. Ini disebutkan di bukunya seperti itu gitu ya, menyatakan bahwa rahmah ini artinya kelembutan yang dapat berarti kebaikan pada orang yang dikasihi gitu ya. Jadi dia ini hanya diberikan kepada orang yang dikasihi gitu. Namun kata rahmah ini seringkali diterjemahkan menjadi belas kasih. Menurut kalian belas kasih itu apa sih? Belas kasih. Belas kasih gitu. Belas kasih. Nah, padahal ini adalah sesuatu makna yang kurang tepat untuk menerjemahkan arti kata rahmah sendiri. Karena kenapa? Belas kasih itu terjadi ketika kita melakukan kesalahan dulu, baru dibelas kasih. Misalkan Nadia melakukan kesalahan, udah aku sayang Nadia, jadi aku nggak jadi hukum gitu. Ini kurang tepat gitu ya. Nah, nonton nggak sih film, ada film barat namanya film Aquaman. Nah, dan di situ ada cuplikan di mana tokoh utamanya namanya Arthur. Tahu? Musuhnya siapa namanya? Nah, musuhnya itu namanya King Orm. Di mana King Orm ini udah membunuh ibunya gitu ya. Dan mau nggak mau pasti seorang anak, gimana sih seorang anak pasti pengen membalaskan dendam kan ya kepada orang yang udah pernah membunuh ibunya. Bukan pernah lagi sih, emang udah dibunuh gitu ibunya. Nah, pada saat itu mereka sedang bertengkar di atas laut gitu ya, di atas laut yang di atasnya ya ada alas gitu ya, ada apa sih, ada wadah buat mereka berantem gitu. Nah, namun ketika Arthur ini sudah menang gitu ya, udah tinggal nuncepin apa sih namanya tuh, kayak garpu gede apa namanya, tombak gitu ya, tinggal nuncepin tombak ke lehernya. Tapi apa yang terjadi dengan King Omnya ini? Apakah berhasil dibunuh? Tidak ya. Justru Arthurnya ini memberikan belas kasih kepada King Omnya ini. Jadi King Omnya ini nggak berhasil dibunuh. Nah, ini. Jadi Arthurnya ini malah memberikan belas kasihnya kepada King Om. Begitupun sama halnya ketika mungkin gampangnya ketika seorang murid berbuat kesalahan kepada gurunya. Nah, saking mungkin gurunya mencintainya, jadi ya udah, karena diberikan belas kasih, ya udah akhirnya dilepaskan dari suatu hukuman.
Menurut kalian ini baik atau enggak? Enggak ya, sikap ini justru malah kurang tepat untuk menerjemahkan kata rahmah. Jadi kata rahmah sendiri itu nggak bisa diartikan dengan belas kasih, gitu ya. Nah, rahmah sendiri adalah rasa sayang atau rasa cinta yang akan tetap ada atas apapun yang terjadi, gitu. Mau dia dihukum kayak mau enggak kayak, tapi rasa cinta itu tetap ada, gitu ya. Nah, di antara semua manusia atau Allah dan yang lainnya gitu ya, siapa yang paling tulus mencintai kita? Allah ya. Sekalipun ada ibu kita gitu, tapi Allah yang benar-benar paling dahsyat rasa sayangnya kepada kita. Setuju? Gitu ya. Mungkin kalau orang tua tadi, orang tua ininya kita, sebandel-bandelnya kita pasti masih memberikan belas kasih itu kan ya, dengan tidak dihukum mungkin atau yang lainnya gitu. Nah, bayangkan aja ya gitu. Allah tetap menyayangi kita padahal kita udah sering banget berbuat dosa gitu. Padahal mungkin hambanya itu sudah ingkar kepadanya, udah melakukan kesyirikan kepadanya gitu ya. Tapi Allah masih memberikan apa kepada dia gitu ya. Allah masih memberikan kesehatan pada tubuhnya, Allah masih memberikan kesehatan kepada akalnya gitu. Padahal tubuhnya itu sudah berkali-kali ia gunakan untuk ke tempat-tempat hal yang nggak bermanfaat, hal-hal yang Allah murkai gitu ya. Tapi Allah masih memberikan rahmat itu kepada dirinya. Kita tahu dari sini bahwa Allah itu selalu menyayangi kita, Allah itu selalu memberikan rahmanya kepada siapapun yang Allah ciptakan di bumi ini gitu ya. Semua umat manusia kan ya rahmah itu ya, kecuali rahim ya Kak ya. Rahim itu diberikan hanya untuk orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau rahmah ini memang semuanya gitu ya. Nah, selama ini mungkin kita kalau kita gitu ya sebagai manusia, kita mencintai seseorang dengan alasan. Pernah nggak sih kita mencintai seseorang tanpa alasan? Oh, nggak ada ya gitu. Iya, alasan. Aku misalkan aku mencintai si fulan itu karena dia itu dermawan, karena dia itu baik, karena dia itu suka memberi hadiah atau yang lainnya. Tapi ketika Allah mencintai kita, perlu alasan nggak? Allah mencintai kita perlu alasan nggak? Nggak pernah kan ya. Jadi Allah mencintai manusia itu tanpa alasan. Dan itu sangat berlaku untuk Allah. Tapi bukan berarti ketika kita tahu bahwa kebanyakan manusia adalah mencintai seseorang itu dengan alasan, bukan berarti kita nggak bisa mengusahakan untuk mencintai seseorang tanpa alasan. Gitu. Dengan apa? Gitu. Enggak sih, bukan tanpa alasan ya, tapi dengan alasan, tapi alasannya itu harus tepat. Tepatnya gimana coba? Seperti yang kemarin Ustadz bilang. Tepatnya adalah ketika kita mencintai seseorang, maka bukan karena dia dermawan, bukan karena dia mungkin banyak hartanya, gitu. Karena bisa jadi ketika dia sudah hilang dermawannya, maka apa yang terjadi? Apakah cinta itu masih tetap ada? Belum tentu kan ya, bisa jadi hilang. Ketika kita mencintai seseorang karena ketampanannya, atau kita mencintai seseorang karena kecantikannya gitu, ketika kecantikan itu hilang, apakah kita tetap mencintainya? Enggak gitu ya, karena itu enggak kekal. Tapi ketika kita mencintai seseorang itu karena Allah, ya alasan kita mencintai seseorang kita itu karena Allah, maka apakah akan hilang ketika hartanya enggak ada, ketika kecantikannya hilang? Apakah akan hilang? Insya Allah enggak ya, karena yang kita cintai itu karena alasannya itu karena Allah yang maha kekal, gitu ya. Jadi jika kita mencintai seseorang karena suatu alasan, cintailah dia karena Allah. Kemarin gimana tuh kalau misalkan uhibbuki fillah jawabannya? Babu kunillah gimana tuh? Ya, itu untuk perempuan ya Kak ya. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, mencintai tanpa alasan memang dia terkesan sulit gitu. Tapi kita masih bisa mengusahakan untuk mencintai seseorang alasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita merasa orang itu berubah, ya udah gitu ya. Selebihnya kita serahin sama Allah gitu. Karena tadi kita kembali lagi kita mencintai orang itu karena Allah. Pun kalau misalkan ada teman kita yang sudah tidak sefrekuensi sama kita,
mungkin bisa jadi itu menjadi suatu pelajaran buat kita di mana kita itu perlu ngedeket lagi sama teman kita gitu ya, di mana mungkin itu adalah suatu dorongan dari Allah agar kita itu membimbing teman kita buat kembali lagi kepada hal yang sebelumnya atau yang lainnya. Pastinya dari semua itu banyak pelajarannya yang bisa kita dapatkan, yang mungkin bisa jadi kitalah perantara orang-orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dan semoga gitu ya, dan semoga kita juga nggak pernah terputus atas hidayahnya gitu ya. Jangan sampai, karena ketika Allah mencintai seseorang itu, bahkan Allah bilang dia dalam suatu hadis gitu ya, Allah akan memberikan petunjuk pada dia. Tapi ketika petunjuk itu tidak diberikannya, ya berarti itu gitu ya. Bahkan Ustadz Adi Hidayat bilang, ketika simpelnya adalah ketika dia masuk masjid pakai kaki kanan dan keluar pakai kaki kiri, itu tandanya rahmah itu ya sedang Allah kasih, petunjuk itu sedang Allah kasih kepada hamba-hambanya gitu. Nah, sebaik-baik cara untuk belajar mencintai adalah dengan kembali pada Al-Quran gitu ya. Ada banyak sekali hikmah dari ayat-ayat yang berkenaan dengan Ar-Rahmah ini. Bahkan kalau di buku itu sendiri menemukan makna gitu ya, hikmah dari Ar-Rahmah ini ada 17 gitu. Tapi pastinya jauh dari itu semua, pasti lebih banyak hikmahnya dari kata Ar-Rahmah. Cuman kita, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu sangat terbatas akan ilmu Allah gitu ya. Namun semoga dengan keterbatasan kita tidak menjadikan kita putus asa dalam mengemban ilmu terkait ilmu Allah itu sendiri gitu ya. Jadi untuk hikmahnya gitu ya akan Hulwah bahas di pertemuan selanjutnya, dan ini baru permulaan terkait rahmah. Jadi rahmah itu tadi ya bukan suatu belas kasih yang ketika dia melakukan suatu kejahatan lalu enggak kita hukum gitu ya, tapi rahmah itu tadi kita adalah sebuah rasa sayang, rasa cinta yang selalu ada atas apapun yang terjadi gitu. Ya mungkin itu aja dari Hulwah untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pekan selanjutnya kita bahas terkait hikmah apa sih yang terdapat dari kata rahmah sendiri gitu ya. Oke, kurang lebihnya Hulwah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.